Shalom, salam podcast Expo CCM 116. Kita akan belajar tentang bagaimana saya dapat terhindar dari dosa dalam hidup kekristenan saya. Alkitab menyatakan bantuan-bantuan berikut bisa membantu kita untuk terhindar dari dosa. Satu, Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita atau gerejanya supaya kita bisa hidup berkemenangan dalam hidup Kristiani. Melalui Galatia 5:16 sampai ke 25. Paulus menyatakan dengan jelas adanya pertentangan antara keinginan daging dan buah Roh Kudus. Dalam bagian ini kita dinyatakan telah dipanggil untuk hidup dalam roh setiap orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini menekankan bahwa kita perlu hidup dalam roh, tunduk kepada kuasanya. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam hidup Petrus. Sebelum dipenuhi oleh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta tanpa takut dan penuh dengan keyakinan. Seseorang hidup dalam Roh Kudus saat dia tidak berusaha membatasi gerakan Roh Kudus, memadamkan roh yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5:19, dan berusaha untuk hidup dipenuhi oleh roh di dalam Efesus 5:18 sampai ke 21. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama, sama seperti dalam perjanjian lama, Allah yang menentukan dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam perjanjian lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya. Kejadian 41:38, Keluaran 31 ayat 3, Bilangan 24 ayat 2, 1 Samuel 10 ayat 10 dan lain-lain. Saya percaya bahwa Efesus 5:18 sampai 21 dan Kolose 3:16 ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal itu menjadi semakin jelas bahwa hasil dari kedua pemenuhan dalam ayat-ayat ini adalah sama. Dan ini mengantar kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. Kedua firman Tuhan atau Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ke-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi memperlengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Sebagaimana dinyatakan melalui Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan hidup, berkuasa dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani. Penulis kitab Mazmur berbicara mengenai kuasa Alkitab dan mengubah hidup seseorang melalui Mazmur 119 ayat 9, ayat 11, ayat 105 dan ayat lain. Yosua diberitahukan kunci keberhasilan untuk mengatasi musuhnya sebagai analogi bahwa peperangan rohani kita juga saat ini hanya kalau ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya dapat melakukannya dengan baik. Yosua taat sekalipun apa yang telah diperintahkan kepadanya seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhannya kepada firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Bantuan yang satu ini seringkali kita perlakukan dengan sepele. Kita membawa Alkitab ke gereja, membaca renungan harian dan perikop tertentu dalam sehari. Namun kita lalai menghafalnya, merenungkannya, menerapkannya dalam hidup, mengakui dosa yang ditunjukkannya dan bersyukur untuk karunia yang diberikan Allah itu kepada kita. Terkait Alkitab, kita seringkali tidak punya selera atau malah makan secara berlebihan. Kita seringkali makan firman Tuhan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita menyantap firman Tuhan hanya ketika ke gereja, tapi tidak pernah makan secara cukup untuk membuat kita jadi orang Kristen yang sehat dan segar bugar. Atau kita seringkali makan tapi tidak pernah merenungkan secara memadai dan mendapatkan nutrisi rohani daripadanya. Jika saudara tidak punya kebiasaan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam setiap hari dan menghafal ayat-ayat yang berkesan, penting bagi saudara mulai berusaha untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan saudara. Saya juga menyarankan saudara memulai sebuah catatan harian baik di komputer atau dalam sebuah buku. Jadikan kebiasaan ini tidak menaruh Alkitab yang sedang saudara baca sampai saudara tidak mencatat segala sesuatu yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah dengan doa. Inilah bantuan yang penting, bisa lihat dalam Kisah Rasul 31, 4, 31, 6 ayat keempat, 13, 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3, Paulus berkali-kali mengatakan bagaimana dia berdoa bagi mereka yang dia layani. Bagaimana pentingnya doa kalau saudara
Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani sebelum dia menyangkal. Ketika itu saat Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Matius 26 ayat yang ke-41. Yang keempat adalah gereja. Lagi-lagi kita mengabaikan bantuan ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengirimkan mereka dalam kelompok terdiri dari 2 orang, Matius 10 ayat 1. Ketika kita membaca mengenai perjalanan-perjalanan misi di Kisah Rasul, mereka tidak pergi sendirian, tapi mereka dalam kelompok yang terdiri paling sedikit 2 orang. Jadi gereja adalah pertemuan orang percaya, bukan tentang gedung, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang saya tahu yang bersekutu dengan saudara-saudari seiman melalui telepon, bertatap muka langsung, atau membagikan bagaimana hidup kekristenan mereka berlangsung. Pergumulan mereka sering saling mendoakan satu dengan yang lain dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat, namun kadang-kadang dalam area tertentu perubahan terasa begitu lambat. Namun Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah kita. Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia dengan janji-janjinya. Shalom.